slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Dorong KTM duetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta, Jorge Lorenzo, itu bakal luar biasa. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, mendorong Red Bull KTM untuk segera merekrut Marc Marquez untuk musim 2025 mendatang. Lorenzo percaya Marquez akan cocok dengan motor RC16 milik KTM, terlebih jika bisa berduet dengan Pedro Acosta, maka Lorenzo menilai itu akan menjadi tim yang luar biasa. Belakangan ini ramai rumor yang menyebut kalau KTM ingin menduetkan Marquez dengan Acosta. Mereka berencana duet tersebut mengisi kursi tim pabrikan. Kita tahu, saat ini ada Brad Binder dan Jack Miller di kursi tim pabrikan. Itu artinya, KTM harus merelakan dua pembalapnya ini untuk turun ke gas-gas Tech 3. Tapi di sisi lain, Lorenzo akan sangat keheranan jika KTM tak ingin mencoba ambil langkah menduetkan Marquez dengan Acosta di tim pabrikan. Menurutnya langkah itu perlu dilakukan meskipun harus merelakan Binder turun ke tim satelit. Saya akan terkejut jika KTM tidak mencoba membuat tim impian dengan Acosta, kata Lorenzo, dilansir dari Crash, Senin, 8 April 2024. Secara olahraga, ini akan luar biasa, meskipun itu berarti mentransfer Binder ke Tech 3 gas-gas. Tetapi jika Anda memiliki kesempatan seperti itu, kenapa tidak, sambungnya. Binder sendiri merupakan rider andalan KTM. Saat ini saja, dia sedang duduk di posisi 2 klasemen MotoGP 2024. Pembalap Afrika Selatan itu juga sempat menjadi penantang gelar juara di musim lalu kendati akhirnya harus finish di peringkat 4. Marquez dan Acosta menjadi dua nama yang hangat menjadi perbincangan. Pasalnya, dua pembalap ini memulai kompetisi balap MotoGP 2024 dengan sangat ciamik. Terlebih lagi, KTM memang dirumorkan sudah lama tertarik dengan The Baby Alien, julukan Marquez. Saat ini The Baby Alien tengah membela Gresini Ducati selama 1 musim. Tak menutup kemungkinan jika selepas musim 2024 dirinya akan berlabuh ke tim pabrikan lain. Atau bahkan naik ke kursi tim pabrikan Ducati jika performanya menjanjikan. Marc Marquez menunjukkan penampilan gemilangnya dalam balapan MotoGP di Circuit of the Americas, COTA, pekan kemarin. Marquez memimpin balapan dengan aksi yang hebat. Namun, nasib berkata lain ketika masalah tiba-tiba muncul. Dalam momen yang mengejutkan, Marquez harus menyerahkan posisi pertamanya dan harus puas berakhir di gravel setelah terjatuh dari motornya. Penyebabnya ternyata adalah masalah pada sistem rem motornya, yang mengakibatkan Marquez kehilangan kendali dan akhirnya terjatuh. Kepala kru dan seluruh tim Gresini Ducati tentu merasa kecewa dengan insiden ini. Mereka telah bekerja keras untuk mempersiapkan motor dan strategi balap, dan melihat Marquez memimpin balapan, merupakan suatu pencapaian besar bagi tim. Namun, ketika masalah teknis tiba-tiba muncul, semua itu berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Saya terpukul dengan apa yang terjadi dengan Marc, ungkap Frankie Charchedi, kepala kru Marc Marquez. Memimpin sepanjang balapan dengan masalah yang dialaminya sungguh luar biasa. Kami sudah menemukan kecepatan yang kami perlukan dalam sprint, namun masalah yang tidak menguntungkan terjadi dalam perlombaan yang akan kami pelajari dan selesaikan, sambung Frankie. Bagi Marquez sendiri, kekecewaan juga tidak bisa disembunyikan. Meskipun menunjukkan performa luar biasa dan mengendalikan balapan dengan baik, tetapi terjatuh karena masalah teknis adalah sesuatu yang sulit diterima bagi seorang pembalap sekelasnya. Namun, Marquez juga menunjukkan sikap yang kuat dan tekad untuk bangkit kembali dari kejadian ini. Selain itu, bos Ducati juga menganalisis bahwa Marc Marquez kehilangan cengkraman ban depan, dalam hal ini mutlak kesalahan Marc Marquez yang terlalu overpower. Marc diduga kehilangan keseimbangan ketika memimpin balapan dan memasuki tikungan 11. Dia menyatakan bahwa, di sana tampak baik-baik saja, namun ketika masuk tikungan 11, rasanya saya kehilangan cengkraman ban depan, saya mengerem terlambat, namun sudut kemiringan tak bisa dikendalikan, alhasil crash yang saya dapatkan. Marquez, runner-up di bawah Maverick Vinales pada Saturday Sprint, kembali menjadi pebalap GP23 teratas hingga mengalami kecelakaan.
Pembalap 93 kini merosot ke posisi ke-8 dalam kejuaraan dunia, 44 poin dari Jorge Martin, yang finish di posisi keempat pada hari Minggu. and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez berakhir apes di MotoGP Amerika 2024. Marc Marquez sejatinya tampil baik di awal sesi balapan MotoGP Amerika 2024. Pembalap Gresini Racing ini bersaing di barisan depan. Namun nasib kurang baik terjadi padanya, saat akhirnya berhasil menjadi pembalap terdepan, Marc Marquez justru mengalami kecelakaan. Motornya terjatuh dan tergelincir keluar lintasan bersama dirinya. Akibat insiden itu, Marc Marquez tak bisa menyelesaikan balapan dan kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan pertamanya musim ini. Usai kegagalan tersebut, Marquez mengakui bahwa masalah di bagian depan motor menjadi faktor utama insiden yang dialaminya. Saya sangat kesulitan dengan rem depan. Karena alasan itu, saya berkata, "Oke, coba pimpin balapan dan kita lihat apakah ini membaik." Namun ketika saya tiba di tikungan 11, saya kembali merasakan hal yang tidak enak dan harus mengerem 3-4 kali. Itulah mengapa saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan posisi terdepan, tutur Marc Marquez. Meski pada akhirnya gagal menyelesaikan balapan, Marquez mengakui tetap senang karena merasa telah meningkat pekan ini. Namun terlepas dari itu, perasaan saya sepanjang akhir pekan sangat baik. Kami terus berkembang, di sesi pemanasan kami melakukan perubahan yang juga membantu saya, jadi saya senang, lanjutnya. Marquez pun kini optimis menjalani seri berikutnya yakni MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Ia yakin selangkah demi selangkah mulai kembali ke level terbaiknya. Sekarang kami pergi ke Jerez, kami akan meningkat dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sana. Selangkah demi selangkah, kami lebih dekat ke para pembalap teratas, tambah Marquez. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bos Ducati, Claudio Domenicali makin kegirangan usai melihat apa yang ditunjukkan Marc Marquez pada MotoGP Amerika 2024. Sepanjang pekan di Austin tersebut, The Baby Alien tampil cukup solid. Starting grid ketiga membuat juara dunia 8 kali itu berpeluang besar amankan podium. Namun, Marquez malah terjatuh saat balapan menyisakan 10 putaran. Kecelakaan ini kian menyakitkan sebab dia sedang memimpin balapan. Menariknya, kakak dari Alex Marquez tersebut tetap mendapatkan pujian selangit. Bukan kaleng-kaleng, pujian itu datang dari bos Ducati, Domenicali. Menurutnya Marquez menunjukkan bahwa perbedaan sepeda motor GP23 dan GP24 tidak terlalu jomplang. Marc membuktikan bahwa dia masih dalam kondisi terbaiknya, ucap Domenicali, dilansir juara.net dari Motosan S. Dia membuat kesalahan. Perlu diketahui bahwa dia menggunakan sepeda motor GP23. Performa yang dia tunjukkan harus dikaitkan dengan pengguna sepeda motor yang sama. Sekarang, perbedaan antara sepeda motor GP23 dan GP24 lebih kecil ketimbang yang terjadi di masa lalu, sambungnya. Pujian Domenicali tidak berhenti sampai di situ saja. Si bos Ducati mengaku sangat senang dengan kedatangan Marquez ke timnya. Marc punya karir yang bagus, tuturnya. Dia berusaha dengan sangat keras. Bertahan di tempatnya berada mungkin adalah pilihan yang aman. Dia mengambil risiko yang besar dengan pilihan tersebut. Dari sudut pandang olahraga, langkah tersebut layak diapresiasi. Perform yang dia tunjukkan di Austin sungguh luar biasa. Apalagi dia terjatuh saat sedang memimpin balapan. Pada akhirnya, ini adalah dunia balapan. Yang jelas saya senang dia bergabung bersama kami, tambah Domenicali. And wanna hate this, I'll always show up.